Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilman. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas dua soal fisika ya. Yang pertama soalnya yaitu tentang benda bermasa 2 kg katanya. Dari keadaan diam, jadi awalnya diam, dipercepat oleh gaya konstan sebesar 2 Newton. Yang ditanyakan, berapa waktu yang diperlukan oleh gaya tersebut sehingga benda bergerak dengan energi kinetik 100 Joule. Nah, dari soal tersebut kita tahu variabel-variabel apa saja yang diketahui. Kita coba tuliskan. Berarti diketahui tadi massa bendanya sebesar 2 kg. Kemudian gaya yang bekerja pada benda tersebut itu sebesar 2 Newton. Nah, kemudian energi kinetiknya. Jadi energi kinetiknya setelah dia bergerak beberapa saat itu nilainya 100 Joule gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan berapa waktunya? Berapa waktu yang dibutuhkan supaya benda itu memiliki energi kinetik 100 Joule? Nah, berarti kan yang ditanyakan adalah T gitu ya. Nah, dari variabel-variabel yang diketahui ini, kemudian yang ditanyakan, maka kira-kira kita akan coba hubungkan dengan konsep apa kita bisa menyelesaikan persoalan yang ada di soal nomor 1 ini. Nah, kita memiliki nilai gaya, kemudian yang ditanyakan T. Nah, maka nanti kita coba hubungkan tuh. Gaya dengan T itu kita bisa coba hubungkan melalui konsep yang namanya impuls. Nah, masih ingat nilai impuls itu kan adalah hasil perkalian gaya terhadap selang waktunya gitu ya. Nah, nanti nilai impuls ini sendiri kan akan sama dengan perubahan momentum. Perubahan momentum ini kan kalau kita uraikan jadinya F dikali delta T sama dengan momentum akhir dikurangi momentum awal. Nah, tadi ingat kondisi bendanya awalnya diam, berarti awalnya dia memiliki momentum sama dengan 0. Jadi P1 ini akan sama dengan 0 gitu ya. Karena kondisi awalnya dalam keadaan diam. Nah, kemudian dari sini F-nya kita tahu, kemudian delta T-nya yang ditanya, P2-nya ini momentum. Nah, nilai momentum di soal tidak diketahui, tapi yang kita ketahui adalah nilai energi kinetik. Nah, sehingga nanti kita akan coba uraikan bagaimana hubungan momentum dengan energi kinetik. Nah, momentum itu sendiri kan, merupakan hasil perkalian antara massa dikalikan dengan kecepatannya gitu ya. Nah, kalau kita coba kuadratkan semuanya jadinya dapatkan P kuadrat sama dengan M kuadrat kali I kuadrat gitu ya. Nah, sedangkan energi kinetik itu kan nilainya akan sama dengan setengah M I kuadrat. Nah, kalau misalnya M-nya ini kita buat kuadrat, nah jadinya kan dapat setengah M kuadrat. Supaya nilainya tidak mengubah persamaan yang awal, berarti di bawahnya kita bagi dengan M gitu ya. Sehingga nanti dapat, ini ditambahkan V kuadrat. Nah, M kuadrat, V kuadrat ini kan sama dengan momentum kuadrat. Nah, nanti kita ubah jadinya dapat setengah P kuadrat per M gitu ya. Nah, dari sini kita dapat hubungan nilai momentum dengan energi kinetik. Jadi nanti kalau kita buat jadi momentum sama dengan 2M-nya kan yang bawah dinaikkan ke atas, pindah ruas. Jadi nanti dapatnya 2M dikalikan dengan nilai energi kinetiknya gitu ya. Karena di sini kuadrat kan, supaya di sini hilang kuadratnya, maka nanti ini kita coba akarkan gitu ya. Nah, sehingga nanti dapat nilai momentum itu akan sama dengan akar dari 2M kali energi kinetiknya. Nah, maka nanti nilai momentum ini
kita akan coba substitusikan tuh ke nilai P2 yang di sini nih, momentum akhir. Momentum akhir ini adalah pada saat bendanya dalam keadaan energi kinetiknya sama dengan 100 Joule. Nah, nanti kalau kita coba masukkan, jadinya persamaannya kan F kali delta T itu sama dengan P2 gitu ya. P1 nya kan 0, jadi nanti dapat F kali delta T sama dengan P2 nya kita ubah jadi ini akar 2M kali energi kinetik. Nah, nanti nilai-nilainya nanti tinggal dimasukkan, atau kalau kita mau buat jadi delta T itu sama dengan akar 2M kali energi kinetik dibagi dengan F gitu ya. Nah, nanti nilai-nilainya tinggal dimasukkan. 2 M nya 2 kilo, energi kinetiknya 100. Nah, nanti dibagi dengan F-nya 2 Newton. 2 kali 2, 4, diakarkan kan jadi 2. 2 dibagi 2 jadi 1. Tinggal nanti nyisa akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10. Jadi kita dapatkan nilai waktunya sama dengan 10 second. Ya. Jadi waktu yang dibutuhkan benda supaya energi kinetiknya 100 Joule itu sebesar 10 second. Nah, begitu penjelasan untuk soal yang nomor 1. Berikutnya soal yang nomor 2. Jadi soal yang nomor 2 ini adalah sebuah benda katanya dilemparkan dari suatu tempat yang tingginya 20 meter dengan kecepatan awal 20 meter per second dan sudut elevasi 60 derajat terhadap horizontal. Nah, berarti di sini kalau misalnya kita coba gambarkan, bendanya dilempar dari ketinggian sejauh 20 meter gitu ya, nah, dari permukaan tanah. Kemudian bendanya dilempar dengan arah yang membentuk sudut terhadap bidang datar seperti ini. Nah, besar sudutnya 60 derajat. Nah, dengan kecepatan awalnya sebesar 20 meter per second. Nah, pada saat benda dilempar dengan sudut 60 derajat membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang datar, nah, maka nanti kan kurang lebih gambaran geraknya akan naik, nah, terus nanti akan turun gitu ya. Atau gerak seperti ini disebut sebagai gerak parabola. Nah, selanjutnya, jika percepatan gravitasi 10 meter per second, nah, maka tinggi maksimum yang dapat dicapai benda dari permukaan tanah adalah, nah, berarti yang ditanyakan adalah tinggi maksimum. Kita tahu tinggi dari bawah sampai ke atas tempat ini kan 20 meter. Berarti kalau kita ukur nih dari sini sampai sini nih sudah kita ketahui sebesar 20 meter. Berarti nanti kita tinggal cari ketinggian maksimum pada saat si benda ini bergerak parabola. Nah, tinggi maksimumnya misalnya di sini gitu ya. Nah, berarti kita tinggal hitung dulu. Besar tinggi maksimum pada gerak parabola kan sudah ada persamaannya, yang H maksimum. Nah, itu sama dengan V0 kuadrat sinus kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Variabel-variabelnya ini sudah diketahui, berarti nanti tinggal dimasukkan. V0-nya kan 20 kuadrat. Nah, sin kuadrat alfa berarti alfanya 60 derajat dibagi dengan 2 kali G. 2 kali G-nya 10 gitu ya. Nah, nanti tinggal dihitung 20 kuadrat dapat 400. Sin 60 dulu, baru nanti dikuadratkan. Sin 60 kan berapa? Setengah akar 3. Nanti dikuadratkan. Yang bawahnya 2 kali 10, jadi nanti dapat 20 gitu. 400 dibagi 20, nanti dapat kan ini coret-coret, nah, nanti dapatnya 20. Nah, setengah akar 3 dikuadratkan, setengah dikuadratkan jadi 1/4, akar 3 dikuadratkan dapat 3. Nah, dari sini kita dapat 20 bagi 4, 5 dikalikan 3, jadi nanti dapat 15 meter. Nah, jadi tinggi maksimum pada saat si benda itu bergerak parabola itu setinggi 15 meter. Berarti ini 15 meter nih.
Nah, maka kalau yang ditanyakan adalah tinggi maksimum dari permukaan tanah, nah nanti kita tinggal jumlahkan dari tanah sampai ke tinggi tempatnya ini kan 20 ditambah 15. Jadi nanti dapat H totalnya sama dengan 35 meter gitu ya. Nah, jadi ini jawabannya. Demikian penjelasan tentang penyelesaian soal fisika tadi. Nah, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.